Setelah ini kita bersama Ustaz Maljansa. Beliau sudah main lama di sini. Mudah-mudahan sehat selalu warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pada khutbah di Kemarin ya, terakhir apa kita materi? Lupa saya. Terakhir kayaknya berdiri tegak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan-tuan tenggadai, alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru. Yang saya hormati Ketua Masjid Rawdatul Jannah beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada subuh pagi hari ini melanjutkan di kajian yang di pertemuan terakhir. Kita kemarin membahas tentang berdiri tegak dengan betul. Itu di dalam rukun sholat mazhab Imam Syafi'i, itu rukun yang kedua. Niat berdiri tegak dengan betul. Yang ketiga takbiratul ihram. Untuk subuh pagi hari ini kita lanjutkan rukun sholat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang pertama, apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan di luar sholat. Kalau sudah takbir itu dilaksanakan, maka sesuatu yang halal di luar sholat itu jadi haram. Seperti contoh berkata-kata, bercakap-cakap, itu tidak boleh. Halal di luar sholat, tapi dalam sholat pas habis takbiratul ihram haram. Makan dan minum halal di luar sholat, tapi pas takbiratul ihram tadi itu sudah tidak boleh lagi, haram untuk makan dan minum saat sholat. Kemudian takbiratul ihram ini yang rukunnya itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapannya yang rukun, gerakannya sunnah. Nah, menurut saya dulu kita sudah pernah membahas tentang syarat sah takbiratul ihram. Rasanya sudah pernah di sini ya. Sudah ya, 16 syarat sah takbiratul ihram itu sudah. Itu adalah rukun qauliyah. Maka tidak perlu lagi saya bahas tentang bagaimana mengucapkan takbiratul ihram, tapi sedikit yang saya ingatkan. Pada waktu mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu disempurnakan huruf-hurufnya, panjang pendeknya disempurnakan ya. Yang kedua, jangan terputus antara Allah dan Akbar. Jadi satu nafas, Allahu Akbar. Kemudian yang perlu kita ingat lagi, Allahnya tuh alifnya jangan panjang, Allah. Yang kedua, barnya jangan panjang, Akbar. Tidak boleh tidak boleh sama bar, tidak boleh. Nah, itulah sedikit yang kita ingat tentang rukun qauliyah, rukun bacaan atau rukun yang harus diucapkan dalam takbiratul ihram.
Ya, dari 16 yang sudah kita pelajari. Cuma sekedar ingat. Kemudian takbiratul ihram itu untuk gerakan itu sunnah. Ini pun sudah kita bahas tentang gerakan takbiratul ihram dulu, yaitu kalau takbiratul ihram itu cara mengangkat tangannya itu ada dua, sejajar sama telinga, sejajar sama bahu. Untuk ibu-ibu tadi itu sekilas yang paling afdal sejajar sama bahu ya. Sebagaimana satu riwayat dikatakan seorang ibu datang menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah salat kami perempuan ini ya Rasulullah?" Salat perempuan itu tertutup lebih baik. Dari dua gerakan ini yang tertutup adalah yang seperti ini. Ini sudah pernah kita bahas, maka tidak perlu saya detailkan lagi ya. Dua itulah cara mengangkat tangan takbiratul ihram. Kemudian selain daripada takbir yang pertama pada waktu awal solat, itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pembuka solat. Muftatahatu bitakbir, dibuka dengan takbir. Takbir pembuka itulah namanya takbiratul ihram. Tapi kalau takbir yang mungkin untuk keruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu namanya takbir intikal. Takbir intikal. Takbir intikal itu sunnah. Jadi yang wajib itu takbir cuma yang pembuka solat, itulah takbir yang pertama, Allahu Akbar. Itu yang wajib untuk diucapkan. Kalau yang lain sunnah, ya. Cuman untuk takbir ini, takbir intikal itu saran saya, saran para ulama, itu memanduinya tuh harus jelas, harus beda antara ruku, sujud, sama sujud pertama, sujud kedua tuh berdirinya tadi tuh harus beda, komandonya, iramanya, ya, modelnya harus beda, jangan sama ya. Maka imam yang baik itu imam yang jelas komandonya, supaya makmum tadi itu tidak ragu. Sebab makmum ini kan tidak semuanya segar, tidak semuanya tadi itu celang matanya. Ada juga makmum tadi ini yang sholat dalam keadaan ngantuk. Ya, nah ini kalau tidak jelas komando imam ini salah. Rokaan tadi makmum, apalagi ibu-ibu yang tertutup tirai ini, tidak tertengok gerakan daripada bapak-bapak nih, ya. Awak ngantuk, jangankan gerakan bapak-bapak di depan, yang di samping awak beda tuh, tidak tertengok. Karena ngantuk tadi itu, patokan cuma dengar baik. Imam tidak jelas antara komando sujud pertama, sujud kedua. Jadi sujud yang pertama atau turun dari i'tidal ke sujud itu panjangkan. Untuk yang aku dari berdiri pertama ke ruku, Allahu Akbar, pendek baik. Ya. Kemudian dari i'tidal tadi itu Sami'allahu liman hamidah, itu jelas beda perkataannya. Yang ngantuk tadi masih dengar Sami'allah, ini i'tidal nih. Tapi kalau sudah dari i'tidal ke sujud tadi, jangan sambungkan dengan yang pada waktu berdiri ke ruku tadi, panjangkan dikit. Allahu Akbar. Nah, yang ngantuk tadi itu, ini beda ini. Itu tahu tuh, oh sujud. Tidak. Nah, kemudian berdiri lagi pada waktu yang pertama dari sujud, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, hampir sama. Nah, yang berdiri kedua ini bedakan. Allah, panjangkan. Oh, kalau sudah iramanya kayak gini, kalau komandonya kayak gini, ini berdiri nih. Sebab ada yang imam-imam tadi yang hampir sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tu begitu diri tu.
Kena komando tadi itu sama, ibu-ibu yang ngantuk tadi itu lupa ini sujud pertama apa sujud kedua. Kena komando tadi itu sama tadi itu duduklah ibu tadi itu pula. Duduk tadi itu ngantuk. Tiba-tiba lah duduk, tiba-tiba imam baca Al-Fatihah. Nah, itu kan kacau juga ya. Nah, jadi komando imam ini harus jelas. Komando imam. Makanya syarat juga untuk kita bermakmum tadi itu suara imam juga harus didengar sama makmum. Atau kalau tidak didengar, gerakan makmum yang paling belakang yang nyambung sama imam itu dapat kita lihat. Nah, ini adalah masalah untuk takbir. Ya, jadi bedakan. Kalau saya tuh untuk tasyahud beda juga tuh. Untuk tasyahud akhir, tasyahud awal ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu Allahu Akbar. Ini terkadang tuh imam-imam tuh lah sujud kedua tuh Allahu Akbar. Nah, tegaklah dewek dia. Makmum tadi itu bingung, ini tak berdiri apa? Nah, ada kayak gitu. Sama dengan kita pas sujud sajadah. Sujud sajadah itu juga tuh beda kan. Habis apa? Allah panjangkan tuh. Kalau tidak dipanjangkan, ibu-ibu yang tadi tertutup tirai, awak tak tahu hari itu sujud sajadah. Habislah baca ayat tadi, Allahu Akbar. Kata imam tadi, ibu tadi rukuk. Lama dia. Allah, kok Allah pula lagi bukan sami Allahu liman hamidah. Rupanya orang sujud sajadah tadi itu. Maka kalau tadi beda komandonya tadi itu, antara kita tadi ruku sampai turun tadi itu beda. Ibu-ibu walaupun lagi ngantuk tersadar dia. Allah, panjang nih. Oh, sujud sajadah. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk kita cara mengucapkan takbir intikal pada waktu kita jadi imam. Nah, kemudian untuk cara mengangkat tangan. Di dalam kitab Safinatun Najah dan juga kitab Fikih Mazhabul Arba'ah ini dikatakan disunnahkan ngangkat tangan itu di 4 tempat. Di 4 tempat ngangkat tangan. Kalau laki-laki kayak gini, yang kayak gini juga boleh. Saya perjelas dulu ya. Ibu-ibu kalau yang abdul itu seperti ini, tertutup. Nak seperti ini boleh, seperti ini boleh, tidak jadi masalah. Bunyi hadisnya tu sejajar dengan bahu. Nak dekat boleh, nak jauh boleh. Yang penting sejajar. Dah, jangan ribut, terserah. Sejajar. Masalah jarak dekat jauhnya itu terserah, penting sejajar. Dah. Kalau yang ibu kayak gini juga boleh. Paling abdul kayak gini tertutup. Kayak gini juga boleh. Laki-laki yang paling abdul kayak mana? Kalau kita merujuk kepada sebagian ulama bagaimana cara takbir begitu cara sujud, maka laki-laki itu yang abdulnya seperti ini. Kalau merujuk kepada yang pendapat ulama bagaimana cara takbir begitu cara sujud. Kalau takbirnya kayak gini, berarti sujudnya kayak gitu, ibu-ibu ngepit. Kalau kayak gini, berarti agak buka. Nah, mana dalilnya laki-laki seperti ini tadi itu? Rasulullah SAW masuk masjid, tiba-tiba nengok ada laki-laki lagi sholat, ditengok tangannya tadi itu ngepit. Rasulullah buka tangannya tadi itu. Ini artinya apa? Untuk laki-laki itu tangannya ngembang. Nah, cuma janganlah pula besak dia pula. Ya, apalagi awak lagi sholat berjamaah besak pula. Akhirnya kawan nak sujud tadi itu tangan awak pula ngalangin ada. Nah, tidak pula ya. Jadi disesuaikan deh kalau berjamaah tadi itu ya. Apalagi yang dapat pula kawan-kawan tadi yang ngerapat kaki, ngerapat bahu. Nah, tidak bisa buka gitu. Dah awak kayak gini sesuaikan deh ya. Itu namanya kondisional. Tapi kalau untuk sholat dewek buka.
Berarti kalau tadi terbuka, berarti ininya kayak gini. Tapi tidak juga menyalahkan seperti ini. Yang seperti ini ada pendapat ulama yang ngambil paling abdul, yang seperti ini juga ada pendapat ulama yang mengambil paling abdul, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi sama be. Nah, cuman kita ambillah untuk kita yang mana ya. Kalau di Jambi ini umumnya ibu-ibu ngambil seperti ini. Diajari guru-guru kita itu sejajar dengan bahu ya, karena itu tertutup. Ya, sampai sekarang saya tengok ibu-ibu seperti itu. Nah, satu takbir pada waktu kita takbiratul ihram, angkat tangan. Allahu Akbar, takbir pertama itu sunnah angkat tangan. Yang kedua, pada waktu pas mau sujud, pada waktu mau rukuk, mau mulai Allahu Akbar, laki-laki ya. Allah, rukuk, angkat tangan. Dua. Yang ketiga, bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Tiga nih. Nah, sami'a ya, jangan sami'a. Ini kadang kita sami'allah, jangan Allah. Sami'a, ain. Sami'a, sami'. Sama'a itu dari mendengar. Sami'allah ya. Jangan sami'allah. Ya, bacanya sami'a ya. Tiga. Yang keempatnya mana? Keempatnya yaitu berdiri setelah rakaat kedua. Setelah duduk tasyahud awal, rakaat kedua. Setelah tasyahud awal berdiri. Allah, angkat tangan. Angkat tangan. Empat itulah yang disunahkan untuk angkat tangan. Takbiratul ihram angkat, nak ruku angkat, iktidal angkat, kemudian yang keempatnya setelah duduk tasyahud awal di rakaat kedua. Artinya apa? Kalau yang disunahkan ini 4 tempat, berarti yang kita habis rakaat pertama berdiri itu tidak disunahkan ngangkat. Mungkin ada di antara kita ni yang setiap rakaat habis sujud kedua, Allah angkat tangan. Pas sujud ketiga, angkat tangan. Tidak jadi masalah. Karena kan ini sunnah nih, ya. Tapi yang ada dalilnya, yang menurut pendapat para ulama tadi itu, ngangkat tangan itu di dalam sholat itu cuma 4 tempat yang disunnahkan, ya. Yaitu tadi itu takbiratul ihram, pada saat mau ruku, pada waktu mau i'tidal, kemudian setelah rakaat kedua, setelah duduk tasyahud awal, berdirinya baru angkat tangan. Berarti rakaat pertama, rakaat ketiga tidak disunnahkan mengangkat tangan. Nah, itu untuk yang masalah mengangkat tangan di empat tempat. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk takbiratul ihram, bagaimana cara bersedekap setelah mengangkat tangan, diletakkan ke mana nih tangan nih? Maka sudah pernah kita bahas dulu, ya. Saya ambil dulu. Untuk letak tangan, mazhab Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i beda-beda. Allah, sedekapnya nih Imam Syafi'i dan Imam Hambali di sini. Letakkan telapak tangan di atas lengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Menurut pendapat Imam Hambali. Sebagian dari pendapat Imam Hambali pula adalah meletakkan di sini. Sekarang kita fokus yang Imam Syafi'i dan Imam Hambali di atas lengan. Di atas lengan atau mendekatinya seperti ini, paling maksimalnya di sini. Nah,
Paling maksimalnya di sini. Makruh seperti ini. Batas ini. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Yang banyak dianjurkan para ulama 2 jari. Nah, tapi ini hanya sebatas sunnah-sunnah ya. Tapi dari perintah daripada hadisnya cuman meletakkan telapak tangan ini di atas lengan. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hambali, pendapat ulama Imam Hambali yang lain, Imam Hambali dan Imam Hanafi yang kedua, laki-laki meletakkan daripada batin wa zahir, tangan kanan yang batin ini letakkan di telapak tangan sini. Untuk laki-laki kelingking sama jempolnya disatukan. Nah, pegang pergelangan ini sama ini ya. Untuk laki-laki. Nah, ini cara meletakkan telapak tangannya. Di mana cara meletakkannya? Kakek. Dulu ya, ini masalah ini. Untuk perempuannya, Imam Hanafi dan Imam Hambali cukup di sini. Tak payah dia digelangkan. Perempuan cukup letakkan gini. Nah, 2 inilah cara untuk meletakkan tangan kanan dan tangan kiri. Ya. 1 di lengan, 1 di sini. Laki-laki juga di ini, perempuan di sini. Dah. Di mana meletakkan tangan tadi itu? Untuk Imam Syafi'i yang di sini meletakkannya di sini. Antara pusar sama uluwati nih. Tengah-tengah. Pusar sama uluwati, tengah-tengah. 1 Imam Syafi'i. Geser sedikit kata ulama Imam Syafi'i yang lain, geser sedikit tutup hati. Pakai tangan kiri. Mana hati kita ni? Tak tahu saya. Pokok geser dikit lah Nah, tutup. Nah, tapi tak ada pula di pinggang sini, tak ada. Riwayatnya 2 tu lah. Di sini bawah tengah Imam Syafi'i 2. Nah, Imam Hanafi di bawah pusar. Laki-lakinya ini, perempuannya cukup gini. Bawah pusar. Imam Hanafi. Imam Hanafi dan Hambali sini. Imam Hanafi di uluwati. Hanafi Hambali di fisudur. Dia di atas dada. Yang ini fisudur, yang ini di atas dada. 1 Imam Syafi'i, 2 geser dikit Imam Syafi'i. Imam Hanafi. Dah, 3, 4, 5, 6. Yang 6 ini Imam Maliki. Imam Maliki tidak pakai sedekap. Ya, kalau kaget di Mekah Madinah tu banyak kita tengok tu orang yang solat kayak gini. Allahu Akbar. Kayak ginilah dah sedekap. Karena di Mekah itu banyak yang bermazhab Maliki dengan bermazhab Hambali. Maka dia Allah tak ya. Jadi cara bersedekap 6. Dari 6 ini nih, wajib kita melaksanakan pilihan hukum. Wajib tuh. Tak boleh ke-6-6-nya ni kita pakai. Harus salah satunya ambil untuk kita dewek nih. Mana yang nyaman, aku rasanya seperti inilah. Aku rasanya nyaman seperti ini. Sudah kita ambil salah satu untuk diri kita, sampai mati kita bawa untuk ibadah kita. Tapi dengan catatan, kita tidak boleh menyalahkan pilihan orang lain yang beda sama kita. Apalagi merasa pilihan kita itu tuh paling baik atau lebih baik dari pilihan orang lain. Jangan. Karena apa? Itu tuh yang paling baik untuk kita. Tapi kalau untuk orang lain belum tentu itu paling baik. Maka kita tidak boleh merasa pilihan aku ni yang paling baik, yang paling abdul itu seperti ini, yang kayak gini tidak ada abdul, ya? Atau sebaliknya.
Maka tadi itu cukup kita menilai untuk diri kita, inilah yang paling baik untuk aku, tanpa harus membandingkan daripada kebaikan yang dipilih oleh orang lain. Yang penting masih dalam kategori 6 tadi, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benarlah tuh. Ya, daripada pendapat Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Itulah cara bersedekap tadi. Pilihlah salah satu di antaranya ya. Masih ada 5 menit lagi. Nah, dari keterangan ini untuk takbiratul ihram yang rukun sudah saya jelaskan, yaitu bacaannya, yang gerakan juga sudah saya jelaskan, di mana tempat mengangkatnya ada 4 tempat. Kemudian cara untuk kita jadi imam juga, itu kita harus tahu bagaimana membedakan antara ruku, sujud serta berdiri dari sujud. Ada. Nah, kemudian bagaimana cara meletakkan tangan tadi sudah, kemudian bagaimana cara bersedekapnya juga sudah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari sekian yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan Bapak Ibu, baik tentang masalah ini ataupun yang tentang masalah lain. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, mungkin PR bagi saya. Nah, demikian saya kembalikan kepada Ustadz Arifan Fajri. Suruh kita lewat 9. Ini juga tema. Iya. Amalan-amalan apakah yang perlu kita kerjakan untuk mendapatkan surga tanpa hisab? Surga tanpa hisab. Nah. Sudah ada lagi? Oke, kalau butuh banyak tujuh Ya. Ya. Sudah. Amalan masuk surga tanpa hisab. Ya. Banyak amalannya, cuman yang mungkin yang bisa saya jawab, yang pertama jihad fisabilillah, jihad berjuang di jalan Allah, mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua itu orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Barang siapa yang sholat 5 waktunya dengan berjamaah, dijaga terus tu sampai mati tu, maka ada 5 kebaikan yang Allah kasih tu. Bagi orang yang suka menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, 5 kebaikan. Yang pertama, dibebaskan daripada kepakiran dan kemiskinan. Maka orang yang rajin berjamaah ni, Allah janjikan tu bebas dari fakir dan miskin tu. Kami jamaah terus Ustaz, tapi kok miskin-miskin terus? Ya berarti sholatnya lah yang dievaluasi ya. Atau mungkin niatnya ya. Sebab Allah janjikan tuh kalau kita sudah jaga sholat kita dengan berjamaah, bebas kepakiran dan kemiskinan tuh, insya Allah cukup tuh. Cuman saya jelaskan, yang namanya kaya itu bukan berarti punya rumah besar, mobil banyak, tanah banyak, bukan. Yang namanya kaya itu segala kebutuhan tercukupi. Awak butuh ini dicukupi oleh Allah. Awak butuh ini dicukupi oleh Allah. Tak perlu rumah besar, rumah kecil pun tapi kehidupan kita tercukupi, kaya tu. Bebas daripada kefakiran dan kemiskinan. Yang kedua, Allah ringankan sakaratul mautnya. Tahu Pak sakitnya sakaratul maut? Sakitnya sakaratul maut itu tuh seperti ditebas dengan 300 tebasan pedang dalam satu riwayat. Yang kedua, seperti dihimpit satu bumi itu. Jangankan satu bumi yang himpit kita nih, satu mobil truk bela diisi pasir tuh sakit minta ampun tuh ngimpit kita. Apalagi satu bumi itu.
Nah, bagi orang yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu dengan berjamaah, itu Allah ringankan sakaratul maut. Ringankan kayak mana? Dia cuma merasakan seperti digigit semut. Kayak mana digigit semut? Nah, tidak ada sakitnya anda. Ya, padahal sakaratul maut itu sakit minta ampun. Sekelas Rasulullah pun mengalami sakit yang sangat sehingga Rasulullah berdoa, ya Allah, cukuplah ya Allah biar aku yang merasakan daripada sakitnya sakaratul maut ini. Nah, cuman doa yang itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan oleh Allah itu permintaan, biarlah aku bila ya Allah yang merasakan daripada sakit sakaratul maut aku ini, jangan umat aku. Saking sayangnya Rasulullah sama kita, tapi tidak dikabulkan, maka tetaplah kita merasakan sakaratul maut. Tapi bagi orang yang jago sholat 5 waktu dengan berjamaah, sakit yang sekian itu seperti ditebas 300 pedas, cuman seperti digigit semut. Ngapa kok bisa seperti digigit semut? Karena di saat kita tadi itu mengalami gharghar yang nyawa sudah nyampe daripada kerongkongan ini, Allah bukakan tabir tuh. Tabir apa Ustaz? Dibukakan tabir, diperlihatkan kemana kaki tempat kita di setelah mati ini. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang ahli sholat berjamaah tadi itu, ditengokkan surga tadi itu. Pas kita lagi mau lepas nyawa tadi itu, Allah perlihatkan surga dan indah tadi. Keindahan surga tadi itulah yang meringankan sakit yang dialami kita saat sakaratul maut. Sakit yang seperti 300 tebasan pedang itu tidak dirasakan lagi karena kita lagi menikmati indahnya surga. Tapi bagi orang yang pendosa tadi itu, yang ditengokkan bukan surga, neraka yang ditengokkan. Nah, inilah tempat kau besok ini, setelah kau mati ini. Maka di situ orang pada waktu yang pendosa itu sampailah mata terbelalak, ya, mulutnya ngangung, tegang-tegang, ya. Nah, itu karena yang ditengok itu neraka. Ini kedua, diringankan sakaratul mautnya. Yang ketiga, dibebaskan dari azab kubur. Orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah bebas dari azab kubur. Yang keempat, meniti jembatan siratul mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Ya, yang pertama tadi itu terbebas fakir miskin dari kefakiran kemiskinan. Yang kedua, diringankan sakaratul maut. Yang ketiga, dibebaskan dari azab kubur. Yang keempat, meniti jembatan siratul mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Yang kelima ini nih, yang merupakan jawaban Bapak nih. Orang yang sholatnya 5 waktunya dengan berjamaah itu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang kelima nih. Ini mudah-mudahan kita yang rajin sholat berjamaah nih dimasukkan surga tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa hisabnya itu yang mantap, Bu. Tanpa azab. Jadi, tapi kalau dihisab, hisabnya lama. Ini orang yang sholat berjamaah ini tidak ada dihisab lagi, tidak ada diperhitungkan lagi, tidak ada lagi kita mengadakan pengadilan, tidak ada. Orang sibuk ditanya-tanya, awak tidak langsung masuk lah, kan enak tuh. Tidak, tapi kalau yang tadi itu yang meremehkan, tapi sebaliknya nih, bagi orang yang meremehkan sholatnya, tidak mau berjamaah, meremehkan, sudah sholat dewek belah, maka ini khusus untuk laki-laki ya. Kalau ibu-ibu kan sudah muakkad tuh, ya. Tapi kalau mau dapat yang tadi, yang 5 tadi itu, jago sholatnya dengan berjamaah. Sepakat para ahli tafsir, sepakat para ahli hadis, kalau ada perintah sholat berjamaah di dalam Al-Quran dan hadis, itu pasti perintahnya di masjid. Nah, kalau untuk sholat berjamaah ada perintah di Al-Quran dan hadis, perintahnya pasti di masjid tuh. Makanya mazhab Imam Syafi'i itu untuk laki-laki dan perempuan sholat berjamaah sunnah muakkad hukumnya. Berarti kalau sunnah muakkad berarti dianjurkan perempuan dan laki-laki. Di mana sepakat para ulama tadi untuk sholat berjamaah perintahnya di masjid. Makanya perempuan itu sunnah muakkad itu di masjid tuh. Sunnah muakkad, ya. Nah, ini jangan lagi sholat di rumah lebih baik ya. Terus sekilas ya dah. Masih panjang lagi penjelasan tentang sholat di rumah atau di masjid. Nah,
maka solatlah tadi berjamaah di masjid. Bagi orang yang suka meremehkan daripada solat berjamaah tadi itu tanpa uzur syar'i, maka ada 12 kesakitan yang Allah siapkan. 12 kesakitan. 3 di dunia, 3 saat sakaratul maut, 3 di alam barzah, 3 di akhirat. 3 di dunia bagi orang yang meremehkan tidak mau solat dengan berjamaah, maka Allah akan memberikan kehilangan keberkahan dari mata pencahariannya. Ini orang yang solatnya tidak mau berjamaah nih, meremehkan pula apalah solat berjamaah itu tidak ada ini, maka Allah hilangkan keberkahan dari mata pencahariannya. Apa itu kok berkah itu Ustaz? Duit banyak, rumah bagus, mobil banyak, tapi harta tersebut tidak membuat kebaikan bagi kita. Punya duit tidak cukup-cukup, duit banyak, sakit juga banyak, duit banyak, tidak bisa makan enak, itu tidak berkah. Ya, punya rumah bagus, tapi membuat kita tuh terputus sama keluarga. Dulu rumah awak kecil, keluarga sering datang. Dulu rumah awak kecil, kawan sering berkunjung. Sekarang rumah awak besar, tidak ada sih kok puluh orang datang. Putus silaturahmi, itu tidak berkah. Tapi tidak sedikit juga orang yang punya rumah besar, tapi banyak yang berkunjung. Silaturahmi makin nyambung, itu berkah. Maka orang yang meremehkan solat berjamaah, harta yang dia punya, rezeki yang dia dapat tidak berkah, tidak membawa kebaikan. Yang kedua, yang ketiga lagi, yang pertama menghilangkan keberkahan. Yang kedua, dihilangkan cahaya kesolehan dari dia. Cahaya soleh itu hilang dari orang yang solat tidak mau berjamaah tadi itu. Apa cahaya kesolehan itu? Kita nak berbuat baik itu tuh berat. Biasa kalau solat malam tuh biasanya ringan, dibanguni Allah. Ini dah kepingin solat tahajud, tapi bangunnya jam 7 pagi. Itu berat. Cahaya kesolehan itu hilang. Yang ketiga, menjadi pembenci bagi orang yang beriman. Itu orang-orang yang meremehkan solat tidak mau berjamaah, jadi pembenci bagi orang beriman. Benci dengan orang beriman, benci dengan ulama, tak? Benci dengan kiai-kiai kita ni, ya. Nah, 3 ketika sakaratul maut, orang yang meremehkan solat tidak mau berjamaah nanti akan diberatkan sakaratul maut. Yang pertama, dia akan merasakan haus yang sangat walaupun sudah dikasih minum sebanyak-banyaknya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar orang pas lagi sakaratul maut, panas, haus, kasih minum tuh. Semakin dikasih semakin haus, semakin dikasih semakin panas. Tuh, orang yang tidak mau berjamaah. Kemudian yang kedua, dia akan merasakan sakitnya sakaratul maut itu yang sangat. Jadi yang 300 tempasan pegas tempat dangdut memang dirasakan dia. Dihempit satu bumi itu memang dirasakannya. Nah, yang ketiga, ditakutkan hilang imannya, mati su'ul khatimah. 3 lagi ketika di alam kubur. Pada waktu di alam kubur, orang yang tidak mau solat dengan berjamaah, meremehkan solat berjamaah, sulit menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Sulit, tidak bisa dijawabnya. Yang kedua, kuburannya menjadi gelap. Gelap lihat. Kita di dunia gelap, apalagi orang yang sesak nafas. Yang ketiga, kuburannya menyempit hingga mematahkan tulang-tulang rusuknya tadi itu. Nyempit. Tuh, bagi yang tidak mau salat berjamaah. 3 lagi ketika di akhirat. Yang pertama, dia akan mengalami hisab yang sangat berat. Hisab yang sangat berat perhitungannya. Yang kedua, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Yang ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah daripada orang-orang yang meremehkan solat tidak mau berjamaah padahal dia bisa, ya. Wallahu a'lam bishawab. 2 itulah yang dapat saya sampaikan, Pak, ya. Jihad fisabilillah sama yang jelasnya solat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak lagi amalan yang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebagai makmum itu imam sudah sujud, kita menunggu imam berdiri
atau begitu kita ikuti imam sujud, begitu kita berdiri sambil waktu, kita perlu baca dua kalimat atau mendengarkan imam sudah balik membaca sholat. Oh, kita nih baru imam tadi sujud, kita baru datang. Kita imam berdiri atau kita ikuti imam sujud, kita berdiri sambil imam, kita membaca dua kitab atau enggak? Ya, ya. Yang pertama, jangan perhitungan dalam pahala sholat masbuk. Ya. Ini kadang kita perhitungan, apa kita tadi itu nunggu imam tadi itu? Karena ada kebersediati tadi itu sio-sio baik. Karena apa? Kita tahu takaran daripada terhitungnya rakaat itu kalau ruku. Dapat ruku, berarti aku dapat rakaat nih. Nah orang-orang yang malas tadi itu, dia akan berhitung tuh, untuk apa aku ikut sujud? Tidak dapat aku satu rakaat. Kenapa? Lah ketinggalan. Datang tadi, nak ngejar tadi ruku, imam tadi i'tidal. Aduh, tidak dapat aku satu ruku, satu rakaat. Dah lah, tunggu belah, tunggulah. Ini orang yang perhitungan rugi. Salah tidak, cuman rugi. Ikutin belah tadi itu. Pada waktu kita tadi itu, imam tadi itu pas kita nak ruku, dia tatap i'tidal, tidak dapat. Lalu kita ikut masuk pas i'tidal, kita ngikut imam tadi itu i'tidal, dapat pahala i'tidal. Pas kita sujud, imam ruku, dapat pahala sujud. Pahalanya dapat, rokaatnya tidak dapat. Saya tanya, kita sholat ini nak ngejar rokaat apa nak ngejar pahala? Ngejar pahala. Nak dimanapun posisi imam, nak dapat pahala banyak, ikuti. Semakin banyak kita tadi ngikuti daripada prosesi, daripada gerakan imam, maka disitulah makin banyak pahalanya. Daripada kita nunggu tadi itu, nunggu i'tidal lewat, dah dapat pahala kita. Sujud lewat, dah dapat pahala. Jadi dimanapun posisi imam pada waktu kita jadi masbuk, datanglah sudah siap, sudah. Ya, tapi dibuka dulu dengan takbiratul ihram. Jangan pula satu imam sujud datang langsung sujud. Tak ada. Namanya solat tadi itu muftatahatu bitakbir. Buka dulu dengan takbir. Allahu Akbar. Imam sujud, baru kita sujud. Nah, oh imam tadi itu berdiri i'tidal. Ya sudah, kita langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram. Imam i'tidal, sudah. Kalau kita imam Syafi'i langsung belah buka. Ya, langsung dibuka. Kalau imam Hambali tetap sedekat. Kaki kita akan masuk bab bagaimana cara posisi tangan saat i'tidal, ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kayak mana dalilnya, mana menurut pendapat ulama yang benar dan mana yang salah, ya. Nah, jadi kalau misalnya ikutin be. Nah, itu yang pertama. Dimanapun posisi imam kita pada waktu masbuk, ikutlah. Jangan nunggu dulu kaget imam berdiri, ya. Nah. Yang kedua, pada waktu kita sudah berdiri, imam baca Al-Fatihah. Nah, kita ni ada sunnah doa iftitah. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Nah, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Kalau kita megang tiga mazhab ni, maka di saat kita tadi sudah berdiri, maka kita dengarkan baiklah. Orang tiga ni yang dari mazhab tiga ni, apalagi mazhab Imam Hanafi, seluruh bacaan makmum diwakili imam. Yang penting awak niat sengaja aku solat ikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sengaja aku solat maghrib ikut imam. Allahu Akbar. Tak ada baca-baca, tak diam. Imam ruku, ruku. Itu tiga mazhab. Tapi Imam Syafi'i untuk makmum wajib baca Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya kita tadi itu untuk pada waktu imam baca Al-Fatihah, kita belum doa iftitah, tak jadi masalah. Baca doa iftitah kita tadi itu. Nak baca juga boleh, nak tak baca juga boleh, mendengarkan bacaan imam, tak jadi masalah.
Kalaupun kita nak baca doa iftitah sampai selesai, imam terserahlah. Cuman pada waktu imam tadi itu sudah waladdallin, disunnahkan kita ucap amin. Jangan tak doa amin, rugi. Karena barang siapa yang mengucapkan amin bersama imam, maka para malaikat akan mendoakan. Berarti ya, barang siapa yang mengucapkan amin bersama imam, maka dia juga mengucapkan amin bersama malaikat, dan malaikat pun mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi siapa yang mengucapkan amin, malaikat doakan, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Amin tuh, cuman amin. Jadi kalau misalnya kita lagi doa iftitah tadi, tiba-tiba belum selesai iftitah tadi, imam tadi lah selesai itu, maka kita tinggalkan iftitah tadi itu, kita langsung ucap amin. Setelah mengucapkan amin, melanjutkan iftitah apa tidak? Tinggalkan iftitah tadi itu. Setelah amin untuk yang bermazhab Imam Syafi'i, disitulah kewajiban makmum baca Al-Fatihah. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Kalau makmum tak baca Al-Fatihah, tak sah solatnya untuk mazhab Imam Syafi'i. Makanya untuk imam yang di kalangan mazhab Imam Syafi'i, yang paling afdol habis baca amin tu diam sejenak tu. Di dalam kitab Safinatun Najah ada 6 tempat untuk disunahkan diam, sakta namanya, atau sakat, 2 harokat. Atau kalau untuk memberikan kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah, habis baca surah tadi diam sejenak tu. Biarkan makmum tadi tu menyelesaikan baca Al-Fatihah, tapi jangan sampai selesainya lama pula kan. Sekira-kira kan. Sekira-kira makmum tadi telah sudah hampir menyelesaikan, baru kita mulai. Kasih kesempatan. Ini kadang tak, imam ni beladas dia lah. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makmum tadi baru ihdinas siratal mustaqim, langsung Allahu Akbar. Ya Allah, aku dah dikasih waktu untuk ini. Dia baca suratnya pendek pula, belum selesai Al-Fatihah dia rukuk pula. Kurang ajar imam, terserahlah kau, kalau nak rukuk-rukuk lah, aku nak selesaikan Al-Fatihah. Ya, kalau kita tadi itu nak berselisih sama imam. Tapi bagaimana caranya tadi itu? Kalau dapat imam yang kayak itu, untuk kita bermazhab Imam Syafi'i wajib baca Al-Fatihah, maka habis amin yang doa kita belum selesaikan, kita tinggalkan, kita mulai baca Al-Fatihah. Lagi baca Al-Fatihah tadi, biarkan imam tadi baca surah. Fokus kita kepada Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar kata imam. Sudah kena perintah dari Rasulullah, imam dipilih untuk diikuti, imam rukuk-rukuk, imam sujud-sujud, walaupun Al-Fatihah kita belum selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Imam rukuk, sudahlah rukuk, Allahu Akbar. Bagaimana posisi Al-Fatihah kita tadi itu yang tidak selesai tadi, kata para ulama kita, maka kata para ulama mazhab Imam Syafi'i, yang tidak selesai tadi bacaan Al-Fatihahnya disempurnakan dengan imam tadi. Bacaan kita yang kurang tadi itu dikompensasi itu dengan bacaan imam, disempurnakan dengan bacaan imam. Maka samalah kita sudah sampai waladdallin, amin. Paham ya Pak ya? Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ada yang mau bertanya? Kayak mana? Nah, ya. Rukuk dan sujud itu dikhususkan untuk
bertasbih kepada Allah tidak boleh baca Quran. Nah, itu aturan standar. Untuk mengagungkan Allah tidak boleh baca Quran di situ. Terkecuali kalau bacaan Al-Quran itu dijadikan niatnya untuk doa, boleh. Ruku, sujud kita berdoa boleh. I'tidal kita berdoa boleh. Yang paling afdal itu kita sujud, panjangkan sujudmu. Artinya di sujud itulah tempat paling dekat kita dengan Allah, maka di situ diperintahkan untuk memperbanyak doa. Tapi doanya jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab kalau mau dilapaskan, kalau mau diucapkan. Tapi tidak tahu bahasa Arab, Ustaz. Kami ini butuh doa ini, maka cukup dalam hati, lidah jangan bergerak. Gitu ya. Misal kita tadi itu kesulitan, utang, ya Allah, kaki aku jamin ini, kaki lah ditagih utang. Kayak mana lah utang aku ni, ya Allah, lama ya dah. Sujud tadi itu. Cuman jangan dilapaskan. Kalau dilapaskan bergerak lidah, bukan bahasa Arab, batal. Tapi kalau untuk kita dalam hati, nak selama-lamanya pun tidak jadi masalah ya. Asal jangan tadi itu dah bangun pula lagi ya. Kalau bangun juga alhamdulillah. Kalau tidak bangun juga alhamdulillah ya. Bapak lebih suka bangun lebih tidak bangun ya. Nah, paham Bapak ya? Jadi di ruku dan sujud itu lebih afdalnya itu posisi untuk memuji Allah. Tidak boleh baca Quran di situ. Terkecuali bacaan Al-Quran tadi diniatkan untuk doa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tuh Al-Quran tuh, surah Al-Baqarah tuh. Tapi diniatkan doa tuh, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita di situ niatnya untuk membaca ayat, itu tidak boleh. Nah, tetapi di ruku dan sujud tadi itu boleh untuk baca doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Nah. Ya. Jadi kalau doi itu imamnya ambil dulu baru diikutin makmum atau gimana sebaiknya? Nah, berbarengan. Yang paling afdal itu berbarengan. Makanya yang makmum tadi itu terkadang makmum yang egois. Imam belum narik nafas, dia sudah amin. Waladhdallin. Belum lagi nutup lini, makmumlah sudah amin. Batal tak tuh? Mendahului imam tu kan? Batal tak tuh? Tidak. Kata bahasan tu sebenarnya. Yang paling afdal itu dari 6 kita disunahkan berhenti sejenak. 6 itu salah satunya habis ucapkan waladhdallin, berhenti sejenak 2 harokat, 2 ketukan, 2 sakat namanya. 2 rakaat. Waladhdallin. 1, 2, amin. Itu yang paling afdal. Jadi makmum tadi itu kasih kesempatan imam tadi narik nafas. Sebab dol itu tuh 6 harokat tuh. Mad lazim musaqal kalimi itu. Waladhdallin. Tarik dulu nafas baru amin. Barang siapa yang mengucapkan amin bersama imam, artinya bebarengan tuh. Berarti dia juga mengucapkan amin bersama malaikat. Malaikat juga mengucapkan amin tuh. Maka malaikat pun mendoakan, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Itu yang amin tadi. Maka jangan malas mengucapkan amin. Waladhdallin. Diam baik. Tidak dapat pahala tadi dia. Maka bebarengan, ya bebarengan. Mulailah dari sekarang tuh. Yang ngaji sekarang nih, jangan mendahului imam, tapi tidak batal ya. Waladhdallin. 1, 2, amin. Cuma jangan pula disebutkan pula 1, 2. Nah, jangan pula ya. Waladhdallin. Ayo 1, 2 jangan ya. Nah, itu kan hanya sekedar tipu be. Amin ya. Yang kedua boleh saya jelaskan ya. Sekarang ini kan ada fenomena nih, Fenomenanya gini, kamu tuh kalau nak bergerak, sempurnakan dulu imam tadilah sudah selesai dia tadi sempurna gerakan, baru kamu bergerak.
Contoh, saya diprotes sama jamaah saya. Dia ngaji sama saya bertahun-tahun. Ngaji dia sama orang itu. Balik-balik nyalakan saya pula. Orang itu tidak ada salah. Ya. Allahu Akbar. Lah imam lah sudah posisi rukuk, baru kita bergerak. Sama dengan terkadang gini, kita jadi masbuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu dulu sampai imam selesai assalamualaikum yang kedua, baru kita berdiri itu. Pendapat itu tidak jadi masalah. Cuman yang nyakitkan itu ngatakan pula solat kamu itu tidak sah. Kenapa? Kamu mendahului imam. Mendahului imam itu batal solatnya. Ada. Imam tadi belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dulu tahun 90-an masbuk nih. Assalam baru nyebut asbah. Assalam kita tegak. Nah, yang itu kata dia itu batal. Termasuklah tadi itu imam belum tadi itu rukuk. Allah, itulah sudah Allah juga. Nah, itu katanya tidak sah tuh. Yang nyakitkan itu dia nyebut tidak sah pula. Kalau masalah tadi kami kayak gini, kamu kayak gitu tidak jadi masalah. Ya dah. Nah, maka bagaimana cara pelajarannya nih? Kita balik itu. Makanya kalau belajar jangan setengah-setengah. Kita ambil bab membatalkan solat. Yang membatalkan solat. Membatalkan solat itu salah satunya ketinggalan 2 rukun baru batal. Mendahului 2 rukun baru batal. 2 itulah. Ketinggalan 2 rukun batal. Mendahului 2 rukun baru batal. Kalau 1 rukun belum. Contoh. Kan ada tuh orang yang sekarang tuh masih ada protes tuh. Sujudnya lama nih Ustaz. Lama berdoa. Imam ni lah sudah duduk antara 2 sujud, atau imam ni lah sudah tasyahud akhir. Ada. Nah, lama nih kayak mana tuh Ustaz? Walaupun kata dalam hadis tuh imam rukuk, imam sujud. Ini imam lah sudah duduk ini, dia masih sujud tuh berdoa. Batal tak tuh Ustaz? Menyelisih imam tak tuh? Tidak. Kenapa? Aturannya tuh kalau tidak ketinggalan 2 rukun, tidak batal. Tapi kalau dia tadi itu sujud berdoa, Allahu Akbar, dia tidak tegak tuh berdoa. Entah lagi banyak utang, entah lagi bertengkar sama bini, entah habis juga pekerjaan ada. Nah, selagi yang imam tadi ini belum melaksanakan rukun selanjutnya, dia masih doa di situ tuh tidak batal. Tapi di saat imam tadi sujud lagi, Allahu Akbar, dia masih sujud, batal. Paham kira-kira? Paham Pak ya? Nah, ya, jadi itu lewat 2 rukun atau mendahului 2 rukun. Bisa tak kita mendahului 2 rukun? Ya contohnya ini yang rukun. Kalau ambil tadi itu kan sunnah tuh. Ini 2 rukun nih. Dapat pula imam kita ni orang tua. Nak rukuk, Allah. Lah sudah Allah ini kita nyebut Allah juga bergerak boleh. Kan sudah ada komando tu. Allah, kita Allah tu boleh tu, dah ada batal. Allah. Cuman imam ni lah tua, lama dan Allah. Lah tua. Kita lah nyampe duluan. Batal dah? Tak batal, baru 1 rukun. Allah. Kita lah nyampe ni. Kan duluan tu. Cuman baru 1 rukun. Belum 2 rukun. Tak batal. Paham kira-kira Bapak Ibu? Ini supaya kita ni jangan mau disalah-salahkan. Ya tak? Saya tengok orang-orang sekarang tu kok. Allahu Akbar. Lah sudah rukuk sebelum baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lah tegak imamnya baru sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lah nyampe baru. Tak jadi masalah. Yang kayak gitu benar. Yang kayak kita tadi sudah Allah kita bergerak juga benar. Mana yang paling abdul? Tak ada yang paling abdul. Yang paling abdul itu ikhlas karena Allah, menjalankan solat sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ada takarannya tadi itu. Yang paling abdul untuk diri kita dewe. Aku paling abdulnya pokoknya kalau imam Allah, aku Allah. Itu untuk diri aku.
Tapi kalau misalnya ini tidak boleh kita mengatakan aku lebih afdal dari kamu yang nunggu imam sempurna tadi. Begitu juga sebaliknya, sebab kriteria kita ini beda-beda Bapak Ibu. Kriteria kita ini, karakter kita beda-beda. Ada orang tuh yang kepingin cepat nyampe, senang dia. Bapak bela sama ibu kalau numpang sama orang. Kau ini lambat nian, ngebutlah dikit. Berarti ibu ini sukanya cepat nih. Ada orang yang dibonceng, ngebut nian kau ini pelan-pelan lah dikit. Kan berarti karakter kita beda. Mana yang lebih abdol? Ngebut apa lambat? Kedua-duanya tadi itu abdol. Yang penting sesuai dengan karakter kita. Aku senangnya ngebut, sudah. Yang penting tidak ada numbur. Beda. Aku senangnya pelan. Yang penting nyampainya tepat waktu. Selesai. Dah saling menghormati. Jadi mudah-mudahan dengan kita ngaji di sini, yang tadi itu nak nunggu imam selesai sempurna boleh, nak mulai juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yuk. Enggak. Langsung doa. Nastaghfirullahaladzim, 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 na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul ya Allah di majelis ilmu-Mu ini, Allah di rumah-Mu ini ya Allah. Jadikan ya Allah amal ibadah kami salat subuh berjamaah dan thalabul ilmi ya Allah menjadi wasilah, menjadi asbab Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, anak-anak keturunan kami, pasangan hidup kami, seluruh keluarga besar kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa seluruh orang kami cintai dan mencintai kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jauhkan kami daripada segala bala, marbahaya, segala musibah, segala azab-Mu ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami saat ini sedang sakit ya Allah, angkat segala penyakit lahir batin kami ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah sedang kesulitan ekonomi ya Allah, kesulitan memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat kami ya Allah, bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada kami ya Allah. Rezeki yang halal dan thayyibah dan Engkau berkahi ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah sedang kesulitan hutang piutang ya Allah, lunasi hutang piutang kami ya Allah, lunasi hutang piutang kami ya Allah, lunasi hutang piutang kami ya Allah. Mudahkan kami untuk melunasi hutang piutang kami ya Allah. Bagi diri kami dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah sedang kesulitan dalam menghadapi permasalahan hidup ya Allah, baik di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di lingkungan kami, di tempat usaha kami ya Allah. Angkat segala kesulitan permasalahan hidup kami ya Allah. Berikan solusi yang terbaik menurut Engkau bagi kami ya Allah. Jadikan diri kami, kedua orang tua kami, anak-anak keturunan kami, pasangan hidup kami, seluruh keluarga besar kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Ahli ibadah kepada-Mu ya Allah, ahli taat kepada-Mu ya Allah, ahli dalam menjalankan segala perintah-Mu ya Allah, ahli dalam menjauhi larangan-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli ilmu agama-Mu ya Allah, ahli Al-Quran-Mu ya Allah, ahli membaca Al-Quran-Mu ya Allah, ahli menghafalkan Al-Quran-Mu ya Allah, ahli mengamalkan Al-Quran-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli memakmurkan agama-Mu ya Allah, memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah, memakmurkan orang-orang di sekitar kami ya Allah. Jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, jauhkan kami daripada siksa neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah sepulangnya kami dari majelis ini ke rumah kami masing-masing, ke tempat tujuan kami masing-masing dalam keadaan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya Allah. Membawa iman dan Islam yang kuat dalam hati kami sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk bukan selanjutnya libur dulu, dan untuk anda juga insya Allah Sabtu ini mau berangkat dari Amin amin. Alhamdulillah. Ini ada Putri, Mas Budi berangkat. Jadi berkunjung 5 orang yang berangkat. Kabar tanggal 26 di hari Sabtu. Jadi mohon doanya
Dan kami doakan juga Bapak Ibu semua yang sudah berangkat dan yang mau berangkat, mudah-mudahan segera Allah mudahkan segala Amin, amin. dan bisa sesuai dengan Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.